Kamu siapa? Kamu siapa? Ayah! Ayah! Surya? Tolong! Tolong! Tolong ayah! Surya? Tolong! Masih ada apa teriak aja, ha? Tadi ada hantu ya. Terus tiba-tiba dia berubah menjadi ular berkepala 3. Nggak ada. Tadi ada ya di situ. Kali. Biar istirahat lagi deh ya. Awalnya waktu itu teman saya mengajak suami saya bisnis ayam potong untuk dipasarkan ke pasar-pasar dan ke rumah-rumah makan siap saji. Dari situ suami saya menyetujuinya dan saya membeli DOC-nya itu dari rekan bisnis saya itu dan saya pun menjualnya kepada dia. Beberapa bulan bisnis kami berjalan dengan lancar. Kok si Surya jadi suka lihat hal-hal yang aneh gitu ya? Jadi suka berhalusinasi. Iya ya Mas ya. Apa jangan-jangan Surya diguna-guna sama suaminya Ibu Mas? Enggak lah. Aku nggak mau berpikiran jelek seperti itu. Ya tapi kan selama ini Surya nggak apa-apa Mas. Surya baik-baik aja, nggak pernah kayak begini. Semenjak Surya di sini, Surya jadi kayak begini Mas. Ya itu mungkin karena suhu badan lagi tinggi, lagi sakit. Banyak loh orang yang demam gitu, dia suka mengigau. Iya sih. Tapi Mas, nggak ada salahnya kan kita waspada. Udahlah, kita gak usah berpikir yang enggak-enggak. Mudah-mudahan setelah dikasih obat, Surya lekas sembuh ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini masuk. Silakan duduk. Tuh, nih pagi-pagi kesini ada apa? Bu, saya kemarin masih info kalau saya ada usaha baru. Usaha yang potong. Tapi saya sepenuhnya nggak bisa ngurusin usaha itu. Saya ingin kalau kamu join sama saya. Gimana? Join gimana maksudnya, Den? Gini, kita kerjasama, kamu tanam modal 30%. Terus kamu urus bisnisnya. Nah, setelah itu hasilnya kita bagi 2. Wah, kalau begitu saya setuju, Den. Jadi, kapan saya bisa mulai join? Alhamdulillah, secepatnya. Kalau bisa hari ini akan saya usahakan. Baik, Den. Makasih ya. Oh ya, Pak Sabar. Ini kandang-kandangnya. Kalau pagi tolong dikasih makan ya. Oh ya Mas, nanti kalau sore lampu-lampu kandang tolong nyalain ya. Baik, Mas. Udah, saya keluar dulu ya. Ya. Ratna! Ya mas, Kok nggak ada makanan? uangnya udah habis mas. Dasar kamu nggak tahu diri. Nggak bisa atur keuangan, nggak bisa atur suami. Tapi mas kan udah lama gak kasih uang belanja sama aku mas. Ya ampun, cari kerja. Inisiatif. Jangan santai-santai aja di rumah. Aku mau kerja apa mas? Gak ada yang mau terima aku kerja. Aku kasih solusi. Kamu ambil uang perhiasan Iim anak. Mas mau menyuruh aku mencuri? Aku gak mau mas, aku gak mau. Kamu berani-berani membantah suami kamu ya? Iya mas, iya mas, aku ngambil. Iya mas, aku akan ambil mas. Tapi sakit mas, sakit aku mas. Kamu takut? Enggak mas. Bagus. Kamu datang. Sekarang kamu tunggu mereka. Supaya mereka pergi. Beberapa
hari kemudian anak saya sakit, dia sakit panas, sakitnya parah banget. Saya sudah bawa ke dokter, dia nggak sembuh-sembuh. Udah gitu saya panik. Malam harinya anak saya teriak-teriak, dia menjerit-jerit, katanya, "Mama, tolongin saya, ada yang mau mencekik saya. Ada ular besar mau menggigit saya dan kalajengking," kata anak saya. Dari situ saya bingung dan saya mencari paranormal untuk mengobati anak saya. Tapi anak saya belum juga sembuh sampai anak saya dipegang sama 4 orang. Udah gitu disembuhin secara sedikit demi sedikit, akhirnya anak saya bisa sedikit-sedikit sembuh, tapi sekarang masih tetap ada hal-hal yang aneh di rumah saya. Surya! Surya, kamu kenapa Surya? Surya! Surya! Alladhi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Surya, kamu demam ya? Kita bawa dia ke rumah sakit ya. Iya, Mas. Ayo, Im. Anaknya ngapa? Ini sakit, mau saya bawa ke dokter. Ini nggak wajar, Pak. Bawa aja ke dukun. Ikut aja saya. Ayo, Pak. Bu, sekarang rumahnya kosong. Ayo cepat. Ayo kita pergi. Mungkin itu disuruh ayah tiri saya, mungkin karena ayah tiri saya punya dendam pribadi sama suami saya. Saya juga nggak tahu itu. Maaf ini kalau lu memang pengen nyelakain yang dewasa, jangan ke anak gitu loh. Iya, saya Kasian. masih kecil. Kalau emang siriknya sama suami gitu ya, Iya, jangan sekeluarga, sampai ibu, sampai ibu suami kan. ya. Sampai Ah. anak. Anak kayak kasihan banget kan. Silvi juga ngerasain punya adik di rumah gitu. Gimana Iya. kalau adik aku yang digituin kan sakit juga hati aku gitu. Kayak gitulah. Tolong sembuhkan anak saya, Mbah. Anak saya kerasukan, Mbah. Anak ini diguna-guna. Sebenarnya yang diguna-guna itu kalian. Hati meleset kena anak ini. Jangan-jangan ini perbuatan bapak tiri aku. Apakah ini pekerjaan bapak tiri saya, Mbah? Benar. Orang itu sakit hati. Tolong sembuhkan anak saya, Mbah. Kasihan anak saya. Satu lagi, Mbah. Tolong sembuhkan ibu saya juga, Mbah. Supaya ibu saya bisa pulang ke rumah kami, Mbah. Baiklah. Saya sembuhkan anak ibu dulu ya. Iya, Mbah. Siapa kamu? Kau siapa aku? Keluar dari tubuh anak ini. Aku gak mau. Sepertinya ada
kejahatan gaib yang akan menyerang kita, Bu. Siapa pelakunya, Mas? Balas. Baik, itu sudah tugasku, Bu. Ngapain kamu di sini? Sebaik kita pergi dari sini. Loh, astagfirullah. Kenapa kalap begini sih? Ini kenapa busuk begini? Wah, Mas Akbar, gimana nih? Biar saya motong. Udah dan cuma ada masalah. Ayamnya busuk. Astagfirullahaladzim, kok jadi busuk gini? Gimana ceritanya nih? Wah, ini pasti kamu salah perhitungan ya. Kan saya udah bilang, kalau ayam ini habis dipotong, langsung dijual. Jangan didiemin. Tuh, lihat, busuk jadinya. Bukan begitu, Den. Ayam-ayam ini barusan banget saya potong. Tiba-tiba langsung busuk seperti ini loh. Saya nggak percaya. Intinya kamu salah. Kamu harus ganti rugi. Loh, bagaimana cara saya menggantinya, Den? Sedangkan semua duit saya sudah saya pakai untuk peternakan ayam ini. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus ganti rugi. Assalamualaikum. Mas? Kenapa, Mas? Kok mukanya kelihatan bingung? Iya. Ayam aku di peternakan semuanya busuk dan gak bisa dijual. Kok bisa? Aku nggak tahu. Tadi tiba-tiba aja dikerubungin lalat. Setelah lalatnya pergi, dia busuk begitu aja. Ya Allah. Aku tahu, Mas. Ini pasti perbuatan Bapak, Mas. Ternyata dia belum berhenti nyakitin kita, Mas. Bisa jadi. Tapi sekarang aku lagi bingung. Gimana caranya aku mengganti uangnya Deden? Sedangkan kamu tahu sendiri kan, uangku udah nggak ada. Tenang, Mas. Aku masih punya perhiasan kok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Perhiasanku mana ya? Ya Allah, itu juga nggak ada. Hah? Mana ya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas. Mas, duit sama perhiasanku nggak ada, Mas. Hilang, Mas. Mas, Apa? perhiasan sama uangku nggak ada, Mas. Kok bisa? Aku nggak tahu, Mas. Sekarang usaha kita udah rugi. Terus uang sama perhiasan simpenan juga ikut hilang. Kita cuma punya rumah ini aja, Mas. Oh, jangan. Kamu gak usah khawatir. Kan masih ada motor aku yang bisa kita jual. Itu satu-satunya barang berharga kita. Ya. Ya, Mas. Ini kunci sama STNK-nya, Mas. Oke, sebentar Mas ya. Ini uangnya Mas. Hitung dulu, ternyata kurang. Udah pas, terima kasih ya, Mas. Oke, terima kasih Bu. Makasih, Mas. Iya. Terus saya melihat dapur di sini. Dalam penerawangan batin saya sudah mulai masuk ke dapur. Lalu kemudian di dalam dapur, ternyata saya merasakan banyak kejadian-kejadian janggal. Kok ada orang dalam ya yang bermain di dalam dapur kamu ya di sini? Iya. Saya tidak berani seuzon, tetapi saya melihat gambaran dapur di sini. Lalu ada garam, garamnya dicampur dengan sesuatu. Kamu buru-buru deh, garamnya langsung dulu dibuang dan diganti yang baru. Beberapa bumbu-bumbu masakan yang di dapur di situ, saya mencium ada beberapa kejanggalan di sini. Karena tampaknya ada hidden story yang tidak kamu ketahui. Saya ungkap sebagai fakta bahwa seseorang yang kamu percaya sebagai asisten rumah tangga ternyata bermain juga di sini.
ayah tiri saya juga bermain di situ. Iya, Mas. Masih ada sisa sedikit dari hasil penjualan motor. Sepertinya harus kita belikan anak ayam dan kita bikin peternakan. Tapi kali ini harus benar-benar kita awasi biar tidak diganggu alat lagi. Iya, Mas. Dan sepertinya juga aku harus tidur di peternakan itu. Ya udah nggak apa-apa, Mas. Nanti juga aku bantu deh. Nggak mungkin kan Mas ngawasin sendirian? Jangan ya. Surya juga harus kita awasi. Jangan sampai dia lepas dari pengawasan kita. Iya juga ya, Mas. Aduh. Mbak, kamu kenapa, Mbak? Yuk, bangun, Mbak, bangun. Kita duduk di dalam yuk. Kamu kenapa? Saya lapar, Bu. Kamu dari mana, mau kemana? Saya mau ke tempat saudara saya, Bu. Tapi saya kehabisan ongkos. Terus kamu ke Jakarta mau ngapain? Saya niatnya mau cari kerja, Bu. Kamu mau bantu-bantu di rumah ini? Iya, saya mau, Bu. Gimana, Mas? Ya udah, sekarang kamu mulai kerja di rumah ini ya? Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Bagus.